Menurut penelitian IPK Indonesia, selama pandemi COVID-19 ini, 1 dari 4 siswa mengalami masalah kesehatan mental. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara daring. Pandemi COVID-19 juga membatasi waktu kegiatan para siswa untuk belajar atau berkegiatan di luar ruangan. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan IPK Indonesia menunjukkan bahwa menggunakan cara belajar apapun, masalah yang dialami kurang lebih sama. Jadi, melakukan pembelajaran secara daring tidak menyebabkan mental lebih buruk. Bahkan, kondisi kesejahteraan mental siswa anak SD yang belajar di rumah malah lebih baik ketimbang mental siswa SD yang belajar di luar ruangan secara tatap muka atau campuran. Ujar Anelia Sarisani selaku Ketua STPC Ikatan Psikologis Klinis Indonesia. Anelia Sarisani juga mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi pelajar SMA jauh lebih rentan menyebabkan mengalami masalah kesehatan mental dibandingkan dengan pelajar yang duduk di bawah tingkat SMA. Pelajar yang berusia lebih tua mempunyai lebih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental. Penelitian yang dilakukan IPK Indonesia telah membuat 2 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu faktor sosial dan faktor psikologis. Terkait faktor sosial, penelitian yang dilakukan oleh IPK Indonesia juga menunjukkan bahwa pelajar-pelajar yang ayahnya bekerja sebagai WFH jauh lebih rentan mengenai masalah kesehatan mental ketimbang pelajar-pelajar yang ibunya bekerja sebagai WFH. Hasil dari penelitian menyatakan jika risiko masalah kesehatan mental yang dialami lebih kecil jika ibu yang bekerja sebagai WFH. Anelia Sarisani juga mengasumsikan bahwa mungkin sejak awal pandemi, kebanyakan ayah siswa tidak memiliki keterampilan pendamping yang cukup baik. Hal ini menyebabkan tekanan pada anak. Selanjutnya, Anelia mengatakan bahwa kebanyakan ibu memiliki keterampilan pendamping yang lebih baik ketimbang seorang ayah. Anelia Sarisani juga menyarankan kepada pemangku kepentingan untuk tidak menitik beratkan tanggung jawab pendamping anak hanya kepada orang tua. Namun, pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan memberikan fasilitas atau ruang kepada orang tua untuk meningkatkan kepastiannya dalam pendampingan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali dengan saya Famula Suhernia. Dalam 3 menit ke depan kami akan membawakan jumlah berita-berita terhangat. Di antaranya adalah Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Dengan ini pemerintah pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan beberapa upaya serta kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Salah satunya yakni dengan melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 atau yang lebih dikenal dengan istilah PPKM resmi berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2021. Selama PPKM darurat, kasus positif COVID-19 masih terus bertambah. Bahkan kasus harian beberapa kali pecah rekor dengan tambah tertinggi mencapai 56.000 kasus pada Kamis 15 Juli 2021. Selain itu, kasus kematian juga mencatat rekor baru pada Jumat 16 Juli 2021 dengan tambah 1.200 orang. Hingga kemarin total kasus di Indonesia mencapai 2.788.800. Dari jumlah itu, sebanyak 2.200 orang sembuh, 71.300 orang meninggal dunia, dan 504.000 orang dalam perawatan ataupun isolasi mandiri. PPKM
pun hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang mata pencariannya mendominasi sebagai UMKM atau pedagang. Menurut pengakuan para UMKM, di perpanjangnya PPKM seperti saat ini membuat mereka sangat kesulitan mengaturkan roda perekonomian untuk membuat dapur mereka tetap berasap. Dan ini salah satu dari keluhan dari beberapa pedagang akibat diterapkannya PPKM. PPKM berdampak sangat buruk bagi saya yang hanya berjualan donat. Semenjak PPKM ini diberlakukan, pendapatan penjualan saya menurun hingga 80%. Sementara itu, kebutuhan pokok lain harus saya dan suami saya penuhi sangatlah banyak. Saya berharap agar situasi semakin membaik. Semoga situasi bisa kembali normal seperti dulu. Karena untuk sekarang pun saya bingung mau berjualan apa lagi dan tidak tahu harus apa untuk membuat ekonomi kami stabil. Ujar Bu Novi, salah satu UMKM di daerah Ngeplak Sleman. PPKM ini sangat berpengaruh bagi kami masyarakat kecil, khususnya di bidang ekonomi. Karena notabene kami itu biasanya hanyalah seorang pekerja harian yang pendapatannya masih samar. Jadi jika kami tidak bekerja pada hari ini juga, maka kami juga tidak akan mendapatkan uang dan tidak bisa makan. Kalau Bu Yanti yang berprofesi sebagai penjual bakso, PPKM yang sudah berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 kemarin membuat masyarakat khususnya menengah ke bawah harus merasakan pahitnya dari aturan tersebut. Para masyarakat harus ekstra sabar mengingat rata-rata sumber penghasilan mereka adalah dari hasil dagangan tersebut, yang mana pula dagangan itu harus tersendat angkanya karena adanya PPKM. Saya berharap supaya PPKM ini tidak diperpanjang lagi, akan tetapi kesadaran dari masyarakat harus benar-benar ditingkatkan dengan menjaganya protokol kesehatan. Karena ekonomi dan kesehatan kita tidak bisa digantungkan pada siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Harap Bu Yoyo penjual mie ayam. Sementara PPKM ini akan dilanjutkan hingga tanggal 2 Agustus dan masih menunggu adanya penginfoan kembali dari pemerintah terkait aturan tersebut. Pemerintah juga masih terus berjuang mencari cara terbaik untuk memutus mata rantai dari COVID-19. Pemerintah berharap masyarakat Indonesia tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fahfala Jodina beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 di Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Yang berlaku tanggal 25 Juli 2021. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan setelah 2 pekan menerapkan PPKM darurat di Jawa, Bali, dan sejumlah wilayah lainnya, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berjenjang level 1 hingga 4 mulai hari ini. Sejumlah aturan relaksasi untuk memperpanjang PPKM level 4 di Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Saat ini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kebumen sudah mencapai angka 14.600 dengan jumlah kematian sebanyak 788 jiwa. Kembali meningkatnya kasus COVID-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan PPKM berlevel. Hal ini cenderung membuat masyarakat kecil kesulitan untuk mencari penghasilan dan membutuhkan bantuan dari sesama. Melihat keadaan tersebut, Tito Masyukasi dan beserta teman-temannya tergerak untuk melaksanakan aksi berbagi dengan menyumbangkan sembako kepada warga desa Kedung Winangun Klirong, Kebumen, Jawa Tengah. Sembako tersebut berupa 1 kg gula, 1 kg beras, 2 bungkus teh tubruk, 2 bungkus mie instan, serta uang sebesar 15.000. Pembagian ini dilaksanakan dengan gotong royong dan diharapkan dapat segera habis tersalurkan pada Jumat 30 Juli 2021. Tito mewakili teman-temannya berharap dengan adanya aksi berbagi ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Para warga pun merasa bersyukur dan berterima kasih atas adanya kegiatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikita Faradila dan saya dari tim 4. Kali ini saya akan mempresentasikan redaksi yang tim saya buat dengan tema vaksinasi. Pemerintah Yogyakarta beri vaksin pada anak. Vaksinasi atau yang kerap disebut sebagai imunisasi yaitu pemberian vaksin terhadap tubuh seseorang agar kebal dari suatu penyakit dan suatu virus. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penyebaran penyakit dan penanggulangan wabah COVID-19. Vaksin COVID-19 memberikan manfaat bagi tubuh, yaitu dengan memberikan kekebalan secara spesifik dengan cara pemberian vaksin tersebut. Program vaksinasi COVID-19 telah digulirkan oleh pemerintah dan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta telah mengawali pemberian vaksin terhadap anak usia 12-18 tahun. Vaksinasi bagi anak usia 12-18 tahun dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, madrasah, dan pesantren dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kantor wilayah, dan kantor Kemenak untuk mempermudah pendataan dan pelaksanaan jalannya kegiatan. Alur vaksinasi bagi anak usia 12-18 tahun sama halnya dengan alur vaksinasi bagi orang dewasa dengan membawa kartu keluarga sebagai ganti KTP. Nah, pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 12-18 tahun dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Radar Major hadir menemani Anda pada edisi kali ini. Bersama saya Balanka Kolta. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar dampak pembelajaran jarak jauh akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 telah banyak mempengaruhi kegiatan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembelajaran. Diberlakukannya pembelajaran jarak jauh secara mendadak telah menyebabkan sejumlah kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat. PJJ yang dilakukan dengan sistem daring menciptakan ketergantungan terhadap penggunaan teknologi sebagai media belajar. Hal ini tentu saja memberikan dampak kepada pelajar maupun guru. Belum siapnya sarana dan prasarana guna mendukung pembelajaran secara daring juga salah satu penyebab tidak tersampaikannya materi kepada siswa. Pemahaman mengenai teknologi yang tidak cukup menyebabkan kurangnya efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Kemendikbud mengungkapkan bahwa berlangsungnya PJJ di seluruh Indonesia telah memberikan dampak pada penurunan nilai siswa dan siswi. Setiap hari sekolah, pelajar diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknologi sebagai media belajar yang tersedia, seperti handphone ataupun komputer. Namun, berada di depan layar handphone ataupun komputer dalam waktu yang lama rupanya dapat membuat pelajar mudah lelah, bosan, dan tidak konsentrasi dalam belajar. Menanggapi masalah ini, Dr. Anda Hajah Soimah KW MPD selaku Guru Sosiologi MAN 1 Yogyakarta menyarankan dua hal berikut ini. Sebagai guru jangan terlalu membebani murid dengan tugas-tugas yang terlalu banyak. Lalu guru dituntut untuk lebih kreatif ya, misalnya saja menayangkan gambar, lalu menonton film terlebih dahulu. Nah, itu juga salah satu cara supaya siswa tidak bosan. Selain dampak negatif, ternyata PJJ juga memberikan dampak positif bagi guru dan juga pelajar. Seperti yang disampaikan oleh Sidki Musyafaraya dan juga Ahmad Jalaluddin Rahman selaku murid MAN 1 Yogyakarta. Pembelajaran jarak jauh dapat membuat waktu belajar menjadi fleksibel mengikuti cara belajar masing-masing. Kita sekaligus bisa belajar mengenai teknologi yang digunakan. PJJ ada seru dan sedihnya. Serunya, kita jadi selalu berada di rumah sehingga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Radar Major kali ini. Saya Balanka Kota mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.